Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari IFLA. IFLA atau The International Federation of Library Association and Institution adalah badan internasional terkemuka yang mewakili kepentingan layanan perpustakaan, informasi, dan penggunanya. IFLA adalah suara global dari perpustakaan dan profesi informasi. Baik teman-teman, Dinda bakalan menjelaskan sedikit mengenai sejarah IFLA. Nah, sejarah IFLA itu sendiri didirikan pada tahun 1927 di Edinburgh, Skotlandia pada acara konferensi internasional. Nah, IFLA itu sendiri merayakan ulang tahunnya yang ke-75 tahun di acara Glasgow di Skotlandia pada tahun 2002. Nah, IFLA ini sendiri memiliki anggota mencapai 1.350 bahkan lebih di seluruh dunia. IFLA itu sendiri terdaftar di Belanda pada tahun 1971. Bahkan perpustakaan kerajaan, perpustakaan nasional Belanda dengan murah hati dia menyediakan fasilitas untuk kantor pusatnya IFLA. Adalah organisasi independen, internasional, non-pemerintah, dan bukan organisasi nirlaba. Tujuan IFLA adalah yang pertama, memajukan standar ketentuan yang tinggi serta penyampaian layanan perpustakaan dan informasi. Yang kedua, mendorong pemahaman yang luas tentang nilai perpustakaan dan layanan informasi yang baik. Yang ketiga, mewakili kepentingan anggota di seluruh dunia. Dalam mengejar tujuan IFLA, ini mencakup nilai-nilai inti sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan prinsip kebebasan akses terhadap informasi, gagasan dan karya imajinasi, dan kebebasan berekspresi yang terkandung dalam pasal 19 dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, kepercayaan bahwa orang, masyarakat, dan organisasi membutuhkan akses universal dan setara terhadap informasi, gagasan, dan karya imajinasi untuk kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, demokrasi, dan ekonomi mereka. Yang ketiga, keyakinan bahwa penyampaian layanan perpustakaan dan informasi berkualitas tinggi membantu menjamin akses tersebut. Yang terakhir, komitmen untuk memungkinkan semua anggota federasi untuk terlibat dan mendapatkan keuntungan dari kegiatannya tanpa memperhatikan kewarganegaraan, kecacatan, asal etnis, jenis kelamin, lokasi geografis, bahasa, filsafat politik, ras, atau Keanggotaan. IFLA memiliki dua kategori utama anggota pemungutan suara, anggota asosiasi dan anggota kelembagaan. Asosiasi perpustakaan dan profesional informasi, perpustakaan dan layanan informasi, dan lembaga pendidikan dan penelitian. Di bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang luas, semuanya diterima sebagai anggota asosiasi. Keanggotaan institusional dirancang untuk perpustakaan dan layanan informasi individual, dan semua jenis organisasi di sektor perpustakaan dan informasi. Organisasi internasional dalam lingkup minat IFLA dapat bergabung sebagai anggota asosiasi internasional, anggota asosiasi internasional, anggota asosiasi internasional, dan anggota kelembagaan memiliki hak suara dalam pemilihan dan pertemuan. Mereka berhak mencalonkan kandidat untuk jabatan Presiden IFLA. Praktis perseorangan di bidang perpustakaan dan ilmu informasi dapat bergabung sebagai personal affiliates. Mereka tidak memiliki hak suara, namun memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi pekerjaan IFLA dengan melayani di komite dan berkontribusi pada program profesional. Nah,
mengenai pendukung perusahaan. Lebih dari 25 perusahaan industri informasi yang melakukan kerjasama dengan IFLA di bawah skema corporate support dari IFLA itu sendiri. Nah, sebagai imbalan atas dukungan dari IFLA itu sendiri dan dalam bentuk mereka itu menerima imbalan atau manfaat termasuk kesempatan untuk mempresentasikan produk dan layanan mereka itu kepada IFLA itu sendiri di seluruh dunia. Nah, mengenai hubungan dengan lembaga lain, IFLA ini sendiri telah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang minatnya sama. Nah, IFLA ini memberikan kesempatan untuk pertukaran informasi mengenai apa sih isu-isu yang menjadi pusat perhatian mereka bersama. Nah, IFLA ini sendiri memiliki hubungan associate formal dengan bangsa UNESCO. Nah, pada tahun 1999 itu IFLA itu menetapkan status pengamat dalam organisasi perdagangan di dunia, yaitu WTO. Nah, kemudian IFLA itu juga menawarkan sejumlah intensif kepada organisasi yang berjalan di bidang non pemerintah yang beroperasi di bidang yang terkait. Konferensi biasanya diadakan pada bulan Agustus atau awal September di kota yang berbeda setiap tahunnya. Lebih dari 3.000 delegasi bertemu untuk bertukar pengalaman, memperdebatkan masalah profesional, melihat produk terbaru dari industri informasi, menjalankan bisnis IFLA, dan memahami sesuatu dari budaya negara tuan rumah. Rapat daerah, berbagai pertemuan profesional, seminar, dan lokakarya diadakan di seluruh dunia oleh kelompok profesional dan program strategis IFLA. Gunakan situs IFLA dan IFLA Journal untuk mengetahui apa yang terjadi, kapan, dan di mana. Struktur pemerintahan IFLA telah direvisi dan mulai berlaku pada tahun 2008. Revisi diperlukan untuk mencerminkan peluang yang disajikan oleh keanggotaan yang semakin global dan kemudahan komunikasi di seluruh dunia. Nah, mengenai majelis umum anggota ini merupakan badan pemerintahan yang paling tertinggi ya. Nah, yang terdiri dari delegasi anggota pemungutan suara. Nah, biasanya bertemu tuh setiap tahun selama konferensi itu berjalan. Kemudian mereka memilih presiden atau anggota-anggota dewan pengaturnya. Biasanya setelah disetujui, mereka diarahkan ke komite eksklusif dan komite profesional atas tindakan yang sesuai. Dewan Pemerintah, Dewan Pengatur bertanggung jawab atas arah manajerial dan profesional IFLA sesuai pedoman yang disetujui oleh majelis. Dewan terdiri dari presiden terpilih, 10 anggota yang dipilih secara langsung melalui surat suara dan atau surat elektronik setiap 2 tahun, dan 6 anggota komite profesional yang secara tidak langsung dipilih oleh kelompok profesional melalui bagian dan divisi, dan ketua bagian manajemen bagian perpustakaan. Sampai 3 anggota dapat dikooptasi. Dewan Pengurus bertemu setidaknya 2 kali setahun, sekali pada waktu dan tempat konferensi perpustakaan dan informasi tahunan. Komite eksekutif memiliki tanggung jawab eksekutif yang didelegasikan oleh Dewan Pengatur untuk mengawasi arahan IFLA. Di antara rapat Dewan ini sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan. Komite terdiri dari presiden terpilih, bendahara,
ketua komite profesional, 2 anggota dewan pengatur yang dipilih setiap 2 tahun oleh anggota dewan dari antara anggota terpilihnya, dan sekretaris jenderal IFLA. Nah, mengenai komite profesional, komite profesional ini sendiri memiliki tugas untuk memastikan koordinasi kerja semua unit IFLA yang bertanggung jawab atas kegiatan profesional, kebijakan, dan program-programnya. Kemudian komite itu terdiri dari sebuah kursi dipilih oleh komite luar, kemudian kedua masing-masing terdapat 5 divisi IFLA ditambah dengan 2 anggota dewan pengurus. Kemudian komite profesional itu bertemu bidang paling tidak 2 kali dalam setahun, kemudian sekali pada waktu dan tempat konferensi umum IFLA itu terlaksana, biasanya 1 tahun sekali. Isu umum untuk layanan perpustakaan dan informasi di seluruh dunia menjadi perhatian program strategis IFLA. Disutradarai oleh komite profesional, tujuan dan proyek program strategis berhubungan dengan program federasi dan prioritas divisi dan bagian. Program ALP atau Action for Development Through Libraries memiliki cakupan yang sangat luas, berkonsentrasi pada berbagai masalah yang spesifik bagi negara berkembang. Yang lainnya mencakup isu-isu terkini yang relevan secara internasional, termasuk pelestarian dan konservasi, IFLA, Unimarch, dan Komite Standar IFLA yang mengkoordinasikan standar kerja di dalam dan di luar IFLA dan mendukung kegiatan standar di unit profesional IFLA terutama dalam beberapa bagian. Nah, program strategis masing-masing itu dikelola oleh seorang direktur. Nah, kemudian melapor kepada komite profesional dan dewan pengurus. IFLA itu sangat berterima kasih kepada Biblioteka Nasional Portugal dan pustakawan karena telah menjadi tuan rumah dalam acara Unmarch. Nah, kemudian program bantuan untuk pengembangan melalui program perpustakaan atau disebut ILP, kebebasan memperoleh informasi dan kebebasan berekspresi, dan komite hak cipta dan hal-hal lain dikelola dan diurus oleh direktur kebijakan IFLA. Hukum dan advokasi, komite ini melaporkan kepada dewan pengurus. Visi dan bagian. Bagian adalah fokus utama untuk pekerjaan federasi dalam jenis perpustakaan dan layanan informasi tertentu. Dalam aspek ilmu perpustakaan dan informasi atau suatu wilayah, semua anggota IFLA berhak mendaftar untuk bagian pilihan mereka. Setelah terdaftar, anggota pemungut suara berhak untuk menunjuk spesialis untuk komite tetap dari bagian yang mereka daftarkan. Komite tetap adalah kelompok kunci profesional yang mengembangkan dan memantau program seksi. Bagian dikelompokkan menjadi 5 divisi. Ada 3 wilayah bagian. Pertama, Afrika, yang kedua, Asia dan Oseania, yang ketiga, Amerika Latin dan Karibia. Mereka membentuk divisi kegiatan regional atau divisi 5. Mereka peduli dengan semua aspek layanan perpustakaan dan informasi di daerah mereka. Mereka mempromosikan kegiatan IFLA dan bekerja sama dengan kantor regional IFLA yang berlokasi di Ethiopia, Afrika Selatan, Singapura, dan Buenos Aires, dan yang terakhir ada di Argentina. Nah, mengenai kelompok minat khusus. Nah, kelompok minat khusus ini dapat dibentuk secara sementara atau informal untuk memungkinkan kelompok anggota mendiskusikan masalah profesional, sosial, budaya,
yang berkaitan dengan profesinya. Nah, kelompok diskusi itu dibentuk selama 2 tahun dan sekali dapat diperbaharui dan harus disponsori oleh bagian. Publikasi. Hasil program yang dikembangkan oleh kelompok profesional IFLA dicatat dan disebarluaskan dalam publikasi IFLA. Jurnal IFLA diterbitkan 4 kali dalam setahun. Setiap isu mencakup berita tentang kegiatan dan artikel IFLA saat ini. Dipilih untuk mencerminkan keragaman profesi informasi internasional, mulai dari kebebasan internasional, pelestarian, layanan, hingga tunanetra dan kekayaan intelektual. Laporan tahunan mencatat pencapaian IFLA selama tahun-tahun sebelumnya. Seri publikasi IFLA diterbitkan oleh penerbit IFLA, De Gruyter di Berlin, Jerman. Laporan fitur seri IFLA Professional Report mengenai pertemuan dan pedoman profesional untuk praktis terbaik.